Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Devi Lesari, NIM 205221047, akuntansi kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran kalam Ahlussunnah wal Jamaah Abu Hasan al-Asy'ari. Langsung aja ke materi. Yang pertama, pendahuluan. Aliran Ahlussunnah wal Jamaah ini lahir pada abad ke-3 Hijriah dan dipelopori oleh seorang ulama terkemuka bernama Abu Hasan al-Asy'ari di Basrah. Sebagai pendiri aliran Al-Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyah, Abu Hasan al-Asy'ari pernah menjadi golongan Mu'tazilah. Namun kemudian setelah sekian lama menjadi tokoh Mu'tazilah dan bahkan sering mewakili gurunya Abu Ali al-Jubai dalam berbagai forum, tidak menemukan kepuasan berbagai forum keilmuan. Abu Hasan al-Asy'ari kemudian keluar. Penyebabnya adalah Abu Hasan al-Asy'ari tidak menemukan kepuasan intelektual terhadap aliran Mu'tazilah, dan juga Abu Hasan al-Asy'ari dimimpi oleh Nabi Muhammad SAW bahwa yang lebih benar adalah aliran as-sunnah. Pembahasan yang kedua yaitu pembahasan yang pertama, sejarah kemunculan pemikiran kalam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah ini lahir pada abad ke-3 Hijriah dan dipelopori oleh seorang ulama terkemuka bernama Abu Hasan al-Asy'ariyah di Basrah sebagai pendiri aliran al-Asy'ariyah atau al-Asy'ariyah. Kemudian diikuti oleh Abu Mansur al-Maturidi, disamarkan sebagai pendiri aliran Maturidi. Mereka bersatu dalam melakukan bantahan terhadap Mu'tazilah dan mengembalikan akidah kaum muslimin kepada kemurniannya sebagaimana yang diharuskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Pembahasan kedua yaitu tokoh utama pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah. Aliran Ahlussunnah wal Jamaah atau Al-Asy'ariyah adalah aliran yang mengikuti dan dinisbahkan kepada pendirinya yaitu Abu Hasan al-Asy'ari. Meskipun demikian, dalam konteks kapasitas Al-Asy'ariyah sebagai Al-Ahlussunnah wal Jamaah, tidaklah benar kalau dikatakan bahwa Al-Ahlussunnah wal Jamaah baru lahir pada masa Abu Hasan al-Asy'ariyah, karena ajaran itu sudah ada jauh sebelumnya. Nama lengkap Al-Asy'ari ialah Abu Hasan Ali ibnu Ismail ibnu Abu Bashar Ishaq ibnu Salim ibnu Ismail ibnu Abu Bashar Ishaq ibnu Salim ibnu Ismail ibnu Abdillah bin Musa ibnu al-Burdah, yaitu lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah atau 875 Masehi. Ketika berusia lebih dari 40 tahun, ia hijrah ke kota Baghdad dan wafat di sana pada tahun 320 Hijriah atau 935. Abu Hasan al-Asy'ari pada mulanya belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran dalam asuhan orang tuanya, dan kebetulan meninggal dunia ketika ia masih kecil. Selanjutnya ia belajar kepada ulama hadis, fikih, tafsir, dan bahasa. Pembahasan ketiga adalah pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari. Yang pertama, sifat Tuhan. Yang kedua, kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Yang ketiga, keadilan Tuhan menempatkan. Yang keempat, yaitu melihat Tuhan di akhirat atau ru'yatullah. Yang kelima, antroposisme atau tajasum. Antroposisme atau tajasum adalah ilmu ke alam yang menunjukkan keserupaan Allah dengan hamba. Yang keenam, Al-Quran. Yang ketujuh, pelaku dosa dan konsep iman. Yang kedelapan yaitu pengiriman utusan atau rasul. Yang kesembilan, janji dan ancaman. Pembahasan keempat yaitu catatan kritis atas pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari. Catatan kritis atas pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari diantaranya yaitu pertama, meyakini dan percaya kepada sifat-sifat ma'ani atau abstrak bagi Allah. Yang kedua, manusia mempunyai daya usaha dan ikhtiar atas perbuatannya yang ikhtiar dengan tidak terlepas dari sifat qudrat dan iradat. Manusia memerlukan pertolongan dari Allah untuk dapat melaksanakan amal perbuatannya. Yang keempat, syukur ialah usaha manusia dalam menggunakan dan menjalankan nikmat Allah. Yang kelima, yaitu segala sesuatu yang wujud dapat dilihat Allah, yang wujud pun dapat dilihat di akhirat. Yang keenam, iman. Iman adalah kepercayaan dalam hati. Yang ketujuh, orang yang menjalankan dosa besar dan meninggal sebelum bertaubat, urusannya adalah pada Allah. Yang kedelapan, semua kewajiban ditentukan kepada sabda Allah, tidak menurut pertimbangan akal pikiran.
Yang kesembilan yaitu Allah tidak mempunyai keharusan untuk berbuat islah bagi hambanya. Yang kesepuluh yaitu mengutus Rasul adalah hak Allah. Yang ke-11 Allah berkuasa menciptakan sesuatu tanpa ada contohnya terlebih dahulu. Yang ke-12 penghuni dalam kubur lebih paham atau mempunyai pengertian yang lebih luas kepada perbuatannya. Yang ke-13 kata Al-Quran dan hadis mutasyabah. Yang selanjutnya yaitu penutup aliran Ahlussunnah wal Jamaah lahir pada akhir abad ke-3 Hijriah dengan dipelopori oleh seorang ulama terkemuka bernama Abu Hasan al-Asy'ari. Oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.